Pernahkah saudara mengalami kebingungan yang mendalam? Ada di tempat-tempat di mana yang saudara nggak bisa jelaskan. Bahkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan jahat? Kenapa orang lain jahat? Kenapa Tuhan nggak ada beserta saya? Di manakah tangan Tuhan di tengah-tengah ini? Dan begitu banyak pertanyaan, tapi sedikit jawaban, bahkan nggak ada jawaban. Dan saudara berpegang benar-benar hanya pada janji, saudara benar-benar berpegang hanya pada penyertaan Tuhan yang saudara juga sebetulnya nggak terlalu yakin ada, tapi you just choose to believe. Tapi terlalu banyak kebingungan, terlalu banyak kesukaran, terlalu banyak sakit hati, too much pain, saudara. Dan saudara ditinggalkan di dalam sebuah kebingungan yang mendalam. Tapi I want to tell you bahwa ada Jesus in your confusion. Ada Yesus di tengah-tengah kebingungan, saudara. Hari ini kita akan melihat dari kehidupan Yusuf. Kita udah melihat kehidupan Abraham, kita melihat kehidupan Sarai, kita melihat kehidupan Yakub. Saat ini kita lihat dari kehidupan Yusuf. Kehidupan Yusuf salah satu yang dicatat paling panjang, saudara, di Perjanjian Lama, dan karena kehidupannya sangat menarik, saudara. Dan dimulai kisah kehidupan dia dengan sebuah mimpi. Bermimpilah Yusuf, lalu mimpi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Mimpi ini nanti kita akan lihat ini dari Tuhan, saudara. Dan dia bermimpi, saudara, yang dia mimpikan adalah bahwa berkas-berkas kamu, yaitu kakaknya sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Dia melihat berkas-berkas kakaknya menyembah kepada berkas dia. Kakak-kakaknya marah karena kakaknya memang udah gak suka dengan Yusuf, benci dengan Yusuf, karena ayahnya terlalu menyayangi Yusuf, berkenan kepada Yusuf, saudara, sampai diberikan jubah yang indah. Jadi kakak-kakaknya udah nggak suka sama Yusuf. Ditambah lagi dia memiliki mimpi ini yang mereka percaya, yang pada saat itu mereka sering kali percaya bahwa mimpi itu dari Tuhan, saudara. Dan pada saat itu Yusuf, saudara, bilang berkas-berkasmu akan mengelilingi dan sujud menyembah. Maka marahlah kakaknya dan bilang, apakah engkau mau berkuasa atas kami? Karena kemarahan kakaknya itu dimulailah kehidupan dan kesakitan dan kesukaran kehidupan Yusuf. Mereka membuat sebuah rencana yang jahat, saudara. Dibuang Yusuf ke dalam sumur di tengah ladang. Tapi akhirnya dijuallah dia kepada menjadi budak, saudara. Dan dia pun akhirnya ada di Mesir, saudara. Dan Potifar membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke situ. Yusuf pun dijual sebagai budak, saudara. Dan pada saat itu tentu dia bertanya, why? Jahat sekali kakaknya. Kok bisa tega? Tapi yang lebih lagi, kenapa Tuhan izinkan? Kalau memang Tuhan berkuasa, kalau memang Tuhan mengasihi saya, kalau Tuhan memang mengerti, kalau Tuhan memang melihat, why did God let this happen? This pain. And I ask that, saudara, in my life. And I think if we can be honest, kalau kita jujur, saudara mungkin juga pernah tanya itu, kenapa Tuhan yang jahat kakaknya? Yang kita tanya seringkali, kenapa Tuhan gak menyertai aku dan mengizinkan ini terjadi kepadaku, saudara? Akhirnya dia jadi budak, dia terima, dia tetap melakukan yang terbaik, saudara. Tuhan memberkati dia jadi kepala bahkan di situ, saudara. Tapi dia difitnah, saudara udah tahu ceritanya, oleh istri dari tuannya. Tuannya, saudara, bukan percaya pada Yusuf, saudara, tapi Yusuf ditangkap oleh tuannya, dimasukkan ke dalam penjara. Again, saudara, orang lain jahat sama dia. Again, saudara, dia difitnah. Again, dia gak dimengerti. Again, Tuhan gak bela dia. Tuhan gak bela dia, seolah-olah dilihat oleh Yusuf. Dan tentunya, saudara, lagi dia ada di sebuah tempat. Kenapa ini terjadi? Kenapa? Sampai kapan? Ini udah lama. Tuhan, bukan hanya saya dibuang, tapi ini berkali-kali terjadi pada kehidupan saya. And when that happen, saudara, nggak terlepas, saudara, a human will ask, kenapa ini terjadi? Mengapa Tuhan izinkan? Bahkan kadang-kadang kita bisa tanya, kenapa kok Tuhan jahat banget? Kenapa Tuhan biarkan hal seperti ini terjadi? Dan maybe you have that. I want to tell you, I've been there too. And hari ini kita akan lihat kehidupan Yusuf, saudara. Belasan tahun udah berlalu, Yusuf akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri, saudara. Firaun melantik Yusuf menjadi kuasa.
akan seluruh tanah Mesir. Tuhan mengangkat Yusuf. Tapi saudara, begitu sukarnya kehidupan dia waktu dia punya anak. Anak pertama dia berikan namanya Manasye, saudara. Ya, karena Allah telah membuat aku lupa, sama sekali lupa kepada kesukaranku, which is good, saudara, dan kepada rumah bapakku. Kalau memang janji Tuhan adalah bahwa kakak-kakaknya akan sujud kepada dia, kalau dia lupakan rumah bapaknya, artinya dia juga sudah lupakan janji Tuhan dan mimpi yang Tuhan berikan. Karena sometimes the situation, keadaan apa yang kita alami, kebingungan, kesukaran, sakit hati, tidak adanya jawaban membuat lebih mudah untuk buang rasa sakit itu semua bersama dengan mimpi dan bersama dengan pengharapan, bersama dengan janji. Lebih mudah untuk buang semua itu. Itu yang Yusuf alami. Dia buang kesukarannya, tapi dia juga buang. Dia udah gak mau ingat lagi rumah bapaknya, mimpi dari Tuhan, semuanya dia singkirkan, saudara. Tapi Tuhan lebih setia. Waktu Yusuf lupakan mimpinya, kita lihat, saudara, pada masa kelaparan besar terjadi di seluruh muka bumi, semua orang datang membeli gandum, saudara. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Yusuf pun membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Dan juga, saudara, makin hebat lagi kelaparan itu di tanah Mesir, saudara. Tapi saudara-saudaranya Yusuf pun datang kepada dia, karena kelaparan di seluruh muka bumi. Datanglah saudara-saudaranya kepada mereka, kepada Yusuf mereka menghadap dan sujud, saudara. Mimpi Yusuf tetap terjadi. Padahal Yusuf karena sakitnya, saudara, dia udah sampai lupakan rumah bapaknya. Tapi di situ kakak-kakaknya sujud karena mau membeli makanan. Tuhan masih ingat. Ini udah 20-an tahun, saudara, setelah mereka gak bertemu. Tapi apa yang terjadi, Yusuf pun teringat. Waktu mereka sujud, teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya. Karena Yusuf dulu udah lupa, maka dia sekarang teringat. Tuhan benar-benar masih ingat loh mimpi yang Yusuf sudah lupakan. Dan hari ini semua mimpi, semua pengharapan, semua masa depan yang saudara sudah lupakan, Tuhan belum lupakan, saudara. Tuhan belum lupakan apa yang Yusuf lakukan waktu kakak-kakaknya sujud itu. Yusuf pun menangis. Dia mengendurkan diri lalu menangis. Ada sebuah jenis kebaikan yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saudara, sebagaimana dia lakukan dalam kehidupan Yusuf. Yang akhirnya Yusuf menangis. Dia udah pernah menangis karena bingung, dia pernah menangis karena sakit hati, dia pernah menangis karena difitnah, dia pernah menangis karena banyak hal. Tapi hari ini dia menangis karena Tuhan penuhi janjinya, bahkan ketika dia sudah lupa. Kita lihat, saudara, kedua kali kakak-kakaknya ketemu dia. Karena gandum habis lagi, kakaknya datang kedua kalinya, saudara. Waktu mereka datang, mereka sujud kepadanya sampai ke tanah. Kedua kali dia lihat Tuhan masih lakukan janjinya. Bukan hanya sekali, kedua kalinya kakak-kakaknya sujud kepadanya sampai kepada tanah, saudara. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ. Apa yang Yusuf lakukan, saudara? Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangislah dia ke situ. Yusuf menangis lagi, saudara. Yusuf menangis lagi. Tuhan membuat dia menangis dan menangis lagi, bukan karena sakit hati. Dia udah sering menangis pastinya dulu waktu dijual jadi budak. Dia sering menangis pastinya dulu karena dia di penjara. Tapi kali ini Tuhan juga buat dia sering menangis, tapi bukan lagi karena kesukaran, tapi karena kebaikan janji Tuhan. Dan aku berdoa agar ada waktu-waktu di mana saudara alami itu dalam kehidupanmu, di mana kamu akan menangis dan menangis dan menangis lagi, bukan lagi karena kesukaran dan kebingungan dan sakit hati, tapi menangis karena Tuhan bawakan janjinya pada saudara. Ketiga kali Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya, maka masuklah mereka di situ, sujud lagi mereka sampai ke tanah di depannya, saudara. Apa yang Yusuf lakukan? Setelah itu, ia menangislah, ia keras-keras, saudara. Ketiga kali dia menangis lagi, saudara.
Pertama, kakaknya sujud menyembah, dia mengundurkan diri, dia menangis. Kedua, kakaknya sujud menyembah, ia masuk ke dalam kamar, ia menangis. Ketiga, kakak-kakaknya menyembah, menangislah dia keras-keras sampai seluruh istana mendengar dia menangis. Sebuah tangisan yang gak dapat dia kendalikan. Sering kita udah tahu lah, kalau lagi sakit hati kita ada tangisan yang gak bisa kita kendalikan berhari-hari. Tapi kali ini Tuhan buat Yusuf cengeng, menangis karena kebaikan. Tapi bahkan ada satu kali di mana dia menangis begitu keras, saudara, sampai seluruh istana dengar dia. Istana kan besar, saudara. Seluruh istana dengar dia nangis. Kebaikan yang terlalu mendalam, lebih dalam dari rasa sakit. Kebaikan yang lebih dalam dari rasa sakit. Maka Yusuf pun dibuat Tuhan menangis, dan menangis, dan menangis lagi. Kenapa? Karena seringkali kita berdoa hari ini, kita dijawab 3 hari lagi. Kita mau kita berdoa besok, dijawab minggu depan, saudara. Jujur itu yang saya inginkan. Tapi yang sedang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan Yusuf pada saat itu adalah sebuah kebaikan, sebuah pembawaan janji yang dirajut begitu indah menjadi sebuah mahakarya yang ketika Tuhan presented it, ketika Tuhan bawakan kepada Yusuf, bukan hanya dia tenggat, tapi dia menangis dan tidak dapat berhenti menangis, dan bahkan tidak dapat kendalikan tangisannya. Tuhan mau bawakan sebuah mahakarya yang membuat dia tremble, yang membuat dia menangis, saudara, tanpa henti. Saya percaya bahwa Tuhan lagi kerjakan mahakarya dalam kehidupan saudara. I know you are crying now for many other reasons. Tapi I wanna pray, dan aku mau meminta saudara jangan menyerah. Karena saudara, yang sedang Tuhan kerjakan hari ini, saya percaya kalau Tuhan kasih Abraham dan Sarah laughter, yaitu Ishak, Tuhan buat Sarah tertawa, tapi Tuhan buat Yusuf menangis. Dan semua tangisan yang kamu lakukan hari ini karena sakit hati, karena difitnah, karena sulit, Tuhan akan gantikan dengan sebuah tangisan yang lebih indah. Tangisan yang melihat kesetiaan Tuhan 20 tahun masih ingat. Tangisan yang begitu indah karena apa yang gak mungkin Tuhan lakukan. Tangisan yang gak dapat dihentikan karena engkau melihat kalau Tuhan gak pernah absen, tapi Tuhan sedang merajut karya yang terlalu indah untuk kehidupan saudara. Mungkin makan waktu 20 tahun, bukan kebaikan yang murahan, tapi kebaikan yang well planned in all its detail. God is doing that in your life. So today, biar ada grace untuk berjalan hari ini. Bagaimana dengan banyak pertanyaan? Saya gak bisa jawab banyak pertanyaan. Di dalam rasa sakit, orang-orang yang bertanya kepada saya. Untuk kita jawab Yusuf, siapa yang bisa jawab Yusuf? Kenapa Tuhan izinkan kakak saya jual saya? Kenapa Tuhan begitu jahat izinkan saya dibuang ke dalam penjara? Tapi waktu dia beri makan kakak-kakaknya, dan orang Israel pada saat itu, anak-anak Israel, anak-anak Yakub, tahu nggak yang Yakub bilang, yang Yusuf bilang apa? Janganlah engkau bersusah hati, jangan menyesal. Dulu yang bersusah hati Yusuf, sekarang dia bilang orang, kamu jangan susah hati, karena engkau menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Allah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin keturunanmu dan untuk memelihara kehidupanmu. What for? Why? What for? Why? Kenapa? Akhirnya Yusuf yang menjawab. Dia bilang ke kakaknya, untuk memelihara kehidupan, untuk menjamin keturunan. Aku mengalami apa yang aku alami 20 tahun ini. Saudara, many times I cannot answer you. And many people cannot answer you. Pastors cannot answer you. Tapi pada saat itu Yusuf gak bisa dijawab orang lain. Tapi 20-an tahun kemudian, dia yang bilang kepada kakak-kakaknya kenapa dia alami 20 tahun ini. Untuk menjamin keturunan, untuk memelihara kehidupan. Joseph explain, made sense of it all, saudara. Waktu Tuhan sudah selesai kerjakan. Saudara, one day you will testify and you will tell us, you will tell me why all this happened, saudara. Maybe I cannot answer you. Nobody, none of your friends bisa jawab saudara. Tapi aku tahu Tuhan akan jawab saudara.
Maybe it takes time, tapi Tuhan akan jelaskan kepada saudara. Dan saudara pada saat itu, will you testify to us and tell us when it makes sense to you. And let us praise God together apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. For now, before the answers come, biar Tuhan pegang tanganmu. Sebelum you make sense of it, jangan buang mimpimu, jangan buang kehidupanmu. Izinkan Tuhan bekerja satu hari lagi untuk kehidupan saudara. Let me pray for you. Tuhan mengasihimu seperti Dia buat Abraham tertawa. Ada sebuah jenis kebaikan yang membuat Sarah tertawa. Dan ada sebuah jenis kebaikan yang membuat Yusuf menangis dan menangis dan menangis lagi. Dan kebaikan yang maha karya ini, aku percaya dan aku berdoa agar saudara bisa tahu ini yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Aku berdoa agar kau melihat pada akhirnya nanti setiap detil tangan Tuhan di dalam kehidupanmu membawakan janjinya digenapi dalam kehidupanmu. Bukan kebaikan yang murahan, bukan kebaikan yang mudah dilakukan, tapi kebaikan yang sebuah masterpiece, mahakarya. Ketika Dia genapi janjinya, aku berdoa bahwa one day you will cry, not because of pain. You will cry, not because of confusion, tapi one day you will cry and cry because of His kindness. Jesus in my confusion adalah Jesus yang tetap bekerja bahkan ketika kita gak mengerti, karena Jesus sedang merajut sebuah mahakarya untuk bawakan yang terbaik yang saudara gak bisa bayangkan. That is your Jesus and that is my Jesus. God bless you. Terima kasih sudah mendengarkan message hari ini. Tuhan memberkati saudara. Kalau pesan hari ini memberkati saudara, saya mengundang saudara untuk membagikan pesan ini kepada saudara atau keluarga atau teman saudara agar menjadi berkat lebih banyak orang lagi. Ada pengharapan di dalam Kristus untuk saudara. Amen. Kalau saudara ingin dengarkan lebih banyak video lagi, saya mengundang saudara untuk subscribe untuk kepada channel The Cost Indonesia. Dan saudara mendapatkan kesegaran dari waktu ke waktu untuk setiap pesan yang kami sampaikan. Itu doa kami. Terima kasih dan God bless you.